Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din, azakumullah. InsyaAllah kita akan memulai membaca satu risalah, yaitu syarah usul sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan syarah yang akan kita baca adalah syarah dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdus bin Malik al-Attar, berkata Abdus bin Malik al-Attar, sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqulu, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, usulus sunnati, prinsip-prinsip sunnah, indana, menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usulus sunnati indana, usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti petunjuk mereka. Syekh Ibrahim hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan al-usulu jam'u aslin. Usul itu bentuk jamak dari aslun. Aslun, aslani, usul. Wa huwa khilaful far', dan dia bukan cabang. Karena usul, ya, maka dia bukan cabang. Dia yang menjadi dasar, yang menjadi asas. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu, maka yang disebut dengan al-aslu adalah apa yang dibangun
di atasnya yang lainnya. Ya, ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang lainnya itu dibangun di atasnya. Aslu al-bait, contohnya aslul bait, asal dari rumah, maka yang dimaksudkan adalah apa yang dibangun di atasnya rumah tersebut, atau yang menjadi pondasinya. Wal far'u ma tafarra'a 'anil asli, sedangkan al-far' itu artinya cabang, adalah apa yang bercabang dari al-asl. Al-asl itu adalah pokoknya, pondasinya, sedangkan al-far' itu cabangnya. Wa hadha fihi أن هذه المسائل التي ذكرها قد أجمع عليه أهل السنة ولم يختلفوا فيها. Dan ini menjelaskan bahwa masalah-masalah yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah adalah masalah-masalah yang Ahlus Sunnah telah bersepakat di atasnya. Masalah-masalah ini adalah masalah yang Ahlus Sunnah telah sepakat. Walam yakhtalifu fiha, dan tidak ada perselisihan di dalam masalah-masalah tersebut. Itu aslun. Was-sunnatu laha iddatu itlaqat, sedangkan sunnah itu memiliki beberapa makna. Fatutlaqu fi istilahil muhaddithin, di antaranya bahwa sunnah menurut istilah para ahlul hadis, ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin aw fi'lin aw taqririn, baik itu perkataan atau perbuatan atau persetujuan, aw sifatin, atau dia sifat khalqiyah, yang bersifat khalqiyah atau fisik, aw khuluqiyah, atau yang bersifat akhlak. Ini menurut ulama hadis. Jika para ulama ahlul hadis menyebutkan tentang sunnah, maka itu yang dimaksudkan, bahwa sunnah adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, baik yang sifatnya itu khalqiyah yang berkaitan dengan fisik, ya, ataupun khuluqiyah yang berkaitan dengan perbuatan ataupun akhlak, ya, budi pekerti. Wa tutlaqu fi istilahil musannifin fi kutubil aqaid, sedangkan jika sunnah itu menurut para ulama yang mengarang tentang kitab-kitab akidah, ya, sunnah menurut para ulama yang menulis tentang kitab-kitab akidah, fi muqabilil bid'ah, maka yang mereka maksudkan sunnah itu adalah lawan dari bid'ah, ya, lawan dari bid'ah. Jadi yang dimaksudkan sunnah, jika yang berbicara itu ulama akidah yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah, membahas tentang keimanan, tentang keyakinan-keyakinan, maka yang dimaksudkan dengan sunnah itu muqabilul bid'ah, sebagai lawan dari bid'ah.
Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, hadzal rajulu min ahlil bid'ah. Sebentar. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, hadzal rajulu min ahli sunnah. Ya, orang ini ahlu sunnah. Ya, dikatakan orang ini ahlu sunnah, dia termasuk ahlu sunnah, atau wa ala sunnah, orang ini berada di atas sunnah. Wa hadzal rajul min ahlil bid'ah, orang ini termasuk ahlul bid'ah, atau wa alal bid'ah, dia berada di atas bid'ah. Jadi yang dimaksudkan sunnah menurut ulama yang menulis tentang kitab-kitab akidah, bahwa sunnah itu lawan dari bid'ah. Dikatakan ini termasuk sunnah, artinya sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini bid'ah, artinya tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Fulan ahlus sunnah, dia berada di atas petunjuk Nabi SAW. Fulan ahlul bid'ah, ya, dia berada di atas bid'ah. Wal Imam Ahmad huna yuridul ma'na tsani, dan Imam Ahmad rahimahullah, ya, di dalam perkataan beliau usulus sunnati indana, maka yang beliau maksudkan adalah pengertian yang kedua, yaitu sunnah yang menjadi lawan bid'ah. Ya, usulus sunnati indana, yang dimaksudkan Imam Ahmad adalah sunnah yang menjadi lawan dari bid'ah. Wa hiya as-sunnatul 'ammatul lati tashmalul Qur'ana, dan yang dimaksudkan adalah sunnah secara umum yang mencakup Al-Quran, wa ma nuqila 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya allati qasadaha an-nabiy fi qawlihi 'alaikum bisunnati, dan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, 'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Maka sunnah yang dimaksudkan di sini sunnah yang bermakna umum, yang mencakup Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Ya, dan sunnah itu sendiri, itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Maka sunnah yang dimaksudkan di sini adalah mencakup Al-Quranul Karim dan juga mencakup sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, artinya wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan apa yang aku berada di atasnya. Ya, apa yang aku berada di atasnya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang mendapatkan hidayah setelahku. Ya, jadi yang dimaksudkan Imam Ahmad usulus sunnah, prinsip sunnah menurut kami, maksudnya adalah sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Ya, dan yang akan beliau sebutkan di sini adalah prinsip-prinsip sunnah yang itu diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Fal muradu bi usulis sunnati al-usus wal qawa'idul 'azimatu allati 'alaiha madarus sunnah. Maka yang dimaksudkan dengan usulus sunnah adalah dasar-dasar, kaidah-kaidah yang agung yang sunnah itu berdiri di atasnya. Ya, artinya ketika seseorang meyakini apa yang beliau sebutkan nanti, berarti dia berada di atas sunnah. Ya, yang menyelisihinya dia berada di atas bid'ah.
Ya, yang dimaksudkan dengan usul sunnah adalah al-usus, ya, prinsip-prinsip, wal qawaid al-muhimmah, kaidah-kaidah yang penting, yang agung, yang sunnah itu berdiri di atasnya. Wa hadhihi al-usul hiya allati faraqa fiha ahlus sunnati ghairahum min ahli al-bidah. Dan prinsip-prinsip ini yang kemudian ahlus sunnah wal jamaah, ya, berbeda dengan ahlul bid'ah. Prinsip-prinsip ini yang kemudian ahlus sunnah wal jamaah menyelisih ahlul bid'ah. Ya. Wa min amthilatil usulil 'azimah allati tandariju tahtaha al-furu' taqsimud din ila al-maratib ats-tsalathi. Dan di antara prinsip-prinsip ataupun dasar-dasar yang agung yang menjadi cabang darinya adalah di antaranya taqsimuddin ilal maratib ats-tsalath, pembagian agama menjadi 3 maratib, 3 tingkatan. Ya, ini juga masuk dalam bahasan sunnah, yaitu Islam, wal iman, wal ihsan. Ya, pembagian agama menjadi 3 tingkatan itu termasuk contoh dari pondasi yang agung ini, bahwa Islam itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama tingkatan Islam, yang kedua tingkatan iman, dan yang ketiga tingkatan ihsan. Fahadhihi usul, dan 3 hal ini disebut dengan usul. Ya, dia adalah sebagai pondasinya. Ya, dia sebagai pondasinya. Kemudian nanti Islam, iman dan ihsan ini memiliki furu', memiliki cabang-cabangnya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jibril, ba'da an dzakara hadhihi al-maratib, setelah beliau menyebutkan 3 tingkatan ini, ketika beliau ditanya tentang Islam, iman dan ihsan. Beliau menyebutkan Islam, iman dan ihsan di dalam hadis Jibril. Setelah itu beliau bersabda, hadza Jibril, ini adalah malaikat Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, padahal beliau menyebutkan 3 tingkatan tadi. Beliau menyebutkan iman, Islam, iman dan ihsan. Tapi beliau mengatakan hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ya, menunjukkan bahwa 3 hal ini adalah usul. Dia sebagai prinsip, sebagai dasar. Fama baqiya syai'un minad din illa wa dakhala tahta hadhihi al-maratib, maka tidak ada satu pun dari perkara-perkara yang ada di dalam agama ini kecuali akan masuk ke dalam 3 tingkatan ini. Imma dia masuk dalam tingkatan Islam, imma dia masuk ke dalam iman, imma dia masuk ke dalam ihsan. Thumma hadhihi al-maratib ats-tsalath tatafarra' anha usul ukhra aidan. Kemudian dari 3 tingkatan ini itu terbagi-bagi, tercabang-cabang, yang juga dia menjadi usul. Ya, cabangnya ini masih dianggap sebagai usul, masih dianggap sebagai dasar. Fal imanu yanqasim ila 6 arkan. Iman itu terbagi menjadi 6 rukun, dan rukun-rukun iman ini dia usul. Sekalipun dia cabang dari iman,
cabang dari pengertian iman, tetapi dia masuk dalam hal usul. Wal Islam yanqasim ila khamsat arkan, kemudian Islam terbagi menjadi 5 rukun. Wal ihsan yarji' ila ruknin wahid atau ila ruknain, kemudian ihsan itu kembali kepada satu rukun atau kepada 2 rukun. Ala khilafin baina ahli ilmi, sesuai dengan perbedaan yang ada di kalangan ahli ilmu. Jadi ahli ilmu, mereka para ulama menyebutkan bahwa apakah ihsan itu hanya satu rukun atau dua rukun. Sebagian para ulama mengatakan satu rukun. Apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ada yang mengatakan bahwa ihsan itu ada 2 rukun. Rukun yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, itu rukun yang pertama. Yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Hal dzakaran nabiyyu, apakah Nabi ketika menjelaskan ihsan itu menyebutkan satu martabat saja, yaitu martabatul ihsan, satu tingkatan saja atau 2 tingkatan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan satu tingkatan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada yang berpendapat 2 tingkatan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, satu tingkatan, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. ثم هذه الأركان تنقسم إلى مسائل وجزئيات كثيرة. Kemudian rukun-rukun ini, baik rukun iman ataupun rukun Islam, itu juga terbagi-bagi, ya, terbagi-bagi menjadi pembagian-pembagian yang lain. Fal imanu billah min arkanil iman. Contohnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu termasuk rukun iman. Wa yatafarra'u anhu anwa'ut tauhid tsalath. Kemudian beriman kepada Allah ini memiliki cabang, yaitu beriman dengan tauhid yang 3, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Fa anwa'ut tauhid tsalath tadkhulu fi ar-rukn al-awwal. Maka macam-macam tauhid yang 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, itu masuk di dalam rukun yang pertama min arkanil iman, dari rukun iman. Apa? Iman kepada Allah. Jadi masuk ke dalam pembahasan iman kepada Allah, iman kepada tauhid yang 3. Wal imanu billahi ma' baqiyatil arkanil ukhra dakhilun fi martabatil iman. Dan beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lain, ya, beriman kepada Allah, kepada hari akhir, pada malaikat, kepada para rasul, kitab-kitab, hari akhir, qada dan qadar, itu masuk semuanya ini ke dalam satu rukun, satu martabah, yaitu martabatul iman. Wa martabatul iman ihda maratibid din. Dan tingkatan iman itu juga termasuk salah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan agama. Wa qad sannafa ba'du ahli al-ilmi kutuban mustaqillatan fi bayani usulis sunnah. Dan sebagian para ulama juga menulis secara tersendiri, ya, mereka menulis kitab-kitab secara tersendiri penjelasan tentang usulus sunnah. Jadi di samping Imam Ahmad rahimahullah yang menulis kitab usulus sunnah, juga banyak ulama-ulama yang lainnya yang menulis kitab usulus sunnah yang menjelaskan tentang prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah, ya, prinsip-prinsip yang
disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya apa? Ka usulis sunnah libni Abi Zamanin, seperti kitab Usulus Sunnah yang ditulis oleh Ibnu Abi Zamanin, ya. Dan juga Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah, kitab yang lain yang membahas tentang prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah. Kemudian juga Asy-Syarh wal Ibanah ala Usul Sunnati wad Diyanah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battah yang dikenal dengan Al-Ibanah As-Sughra, dan kitab-kitab yang lain, Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari dan ulama yang lain yang mereka fokus secara tersendiri membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan para ulama menulis secara khusus tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka mulai melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada zaman mereka. Ya, mungkin kitab-kitab seperti ini sebelumnya tidak ada. Tetapi ketika mulai muncul perbuatan-perbuatan bid'ah, mulai muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, maka perlu bagi para ulama untuk menulis secara khusus ciri dari Ahlus Sunnah, prinsip Ahlus Sunnah yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ya, dan ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agama ini, menjaga akidah yang sahihah dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Seperti pada zaman Imam Ahmad rahimahullah, ya, banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, pemahaman Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, ya, pemahaman Mu'tazilah yang mulai bermunculan. Maka beliau melihat perlu untuk menulis kitab secara khusus yang menjelaskan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan prinsip ini disepakati oleh Ahlus Sunnah, oleh para ulama, yang jika seseorang menyelisihi prinsip atau satu dari prinsip-prinsip tersebut, dia bukan termasuk Ahlus Sunnah. Taib. Fadhammanu anawin hadhihi al-kutub annaha fi usul sunnah. Ya, maka mereka menyebutkan judul-judul di dalam kitab-kitab ini bahwa itu termasuk usul sunnah, wa yaqsudun, dan yang mereka maksudkan adalah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang mereka maksudkan adalah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah allati mayyazat Ahlus Sunnati an ghairihim, yang kemudian ini membedakan antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Baik. Allati mayyazat Ahlus Sunnati an ghairihim, yang kemudian usul i'tiqad Ahlus Sunnah ini yang ditulis oleh para ulama membedakan antara Ahlus Sunnah dengan yang lain, ya, antara Ahlus Sunnah dengan yang lain. Contohnya, umumnya para ulama di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini tentang kewajiban taat kepada pemerintah. Itu adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu membedakan Ahlus Sunnah dengan yang lain, membedakan Ahlus Sunnah dengan kaum Mu'tazilah, membedakan Ahlus Sunnah dengan kaum Khawarij, ya. Kemudian beliau membahas tentang takdir, membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Qadariyah, membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Jabriyah, dan seterusnya. Wa hadhihi al-usul ya'nuna biha ahyanan al-usulul 'ammah fil istidlal. Dan
Pondasi-pondasi ini kadang juga dimaksudkan oleh para ulama. Yang dimaksudkan dengan usul di sini adalah usulul ammah fil istidlal. Pondasi-pondasi atau prinsip-prinsip secara umum di dalam beristidlal, di dalam berdalil. Wa ahyanan yaqsuduna biha al-masail al-'azimah min usulil iman. Terkadang juga mereka maksudkan perkara-perkara besar yang berkaitan dengan usul iman, dasar-dasar keimanan. Wal iman billah, keimanan kepada Allah. Wal asma'i was sifat, beriman kepada asma' was sifat. Wal imani bil qadar, beriman kepada takdir. Dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan yang agung yang berkaitan dengan usul iman. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau juga punya kitab Usulul Iman. Ya, Usul al-Iman, beliau menyebutkan di situ atau di dalam kitab tersebut tentang pondasi-pondasi keimanan. Wa ahyanan yaqsuduna biha ba'd al-usul allati tamayyaza biha manhaj ahli sunnah. Terkadang para ulama memaksudkan dengan usul ini ba'd al-usul, sebagian prinsip. Mungkin enggak semua dijelaskan seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini, tidak semua. Ya. Atau umpamanya kitab Sharihus Sunnah punya Imam At-Tabari. Ya. Tidak semua, sebagian usul, sebagian prinsip allati tamayyaza biha manhaj ahli sunnah, yang membedakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dari yang lainnya. Jadi yang mereka maksudkan terkadang sebagian, tidak semuanya. Ya, katarkil mira'i wal jadal, seperti sikap meninggalkan perdebatan. Ya, sikap meninggalkan perdebatan itu diantara ciri Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak suka berdebat. Ya, tidak suka berdebat. Nanti akan secara rinci beliau sebutkan. Nah, ini termasuk yang disebutkan oleh Imam Ahmad, tarkul mira'i wal jadal, bahwa Ahlus Sunnah meninggalkan perdebatan. Ya, wattiba'il athar, atau mengikuti asar, wal wara', atau dalam pembahasan tentang al wara', wat tanazzuh 'anil muharram, ataupun usaha untuk menjauhi hal-hal yang haram. Fa kullu hadhihi yadhkurunaha wa yutliquna 'alaiha usulus sunnah. Semua ini, ya, hal-hal yang tadi disebutkan itu mereka menyebutnya atau memutlakkan istilah tersebut dengan usulus sunnah. Ya, dengan usulus sunnah. Wa qawluhu, kemudian perkataan Imam Ahmad, usulun fihi anna aqidat ahli sunnati la usul. Perkataan Imam Ahmad usul ini menjelaskan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki usul, memiliki prinsip-prinsip. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki pondasi-pondasi, memiliki prinsip-prinsip. Khilafan liman dhanna annaha laysa kadzalik, berbeda dengan orang yang menganggap tidak seperti itu. Ada orang-orang yang menganggap bahwa Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah tidak punya usul, tidak punya hal yang menjadi usul, yang menjadi prinsip. Ada yang prinsip, ada yang tidak prinsip. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pun seperti itu. Ada masalah-masalah akidah yang prinsip, ada yang tidak prinsip. Ada yang prinsip ini jika seseorang menyalahinya, dia bukan Ahlus Sunnah. Ada yang tidak prinsip tapi dia masuk dalam perkara akidah. Seperti apa? Seperti perbedaan para ulama dalam masalah akidah
tentang apa? Apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Dia masuk dalam perkara akidah, tapi dia tidak masuk dalam prinsip. Antum bisa pahami? Dia masuk dalam perkara akidah, tapi dia tidak masuk dalam prinsip. Artinya para ulama, bahkan para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi melihat Allah, ada yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah ketika melakukan Mi'raj. Ketika melakukan Mi'raj, ketika diangkat oleh Allah ke langit, para ulama, ya termasuk para sahabat, ada di antara mereka yang mengatakan Nabi melihat Allah, ada yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah. Nah, ini sekalipun dia masuk dalam masalah akidah, tetapi dia bukan dalam usul. Artinya ketika ada perbedaan seperti ini, bukan mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah. Contohnya lagi, Nabi bersabda, Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Para ulama berbeda pendapat. Dhamir ala suratihi, ha di sini bentuknya, nya ini kembali kepada siapa? Ada yang mengatakan kembali kepada Allah, ada yang mengatakan kembali kepada Adam. Di situ terjadi perbedaan. Tapi perbedaan ini bukan dalam usul, tetapi dalam furu'. Tidak bisa kemudian seseorang mengatakan kalau dia mengartikan Allah menciptakan Adam ya di atas bentuknya, kemudian ada yang mengatakan bentuknya nya kembali kepada Allah, dikatakan bukan ahlu sunnah. Karena ini perbedaan masalah furu', walaupun dalam masalah akidah. Tapi kalau dia masalah usul, wajib taat kepada pemerintah, kemudian ada yang ngomong boleh memberontak kepada pemerintah, usul. Yang mengatakan boleh memberontak bukan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Yang mengingkari syafaat bukan ahlu sunnah. Yang mengatakan pelaku dosa besar kafir bukan ahlu sunnah. Karena ini prinsip usul. Nah, itu gunanya kita belajar seperti ini. Bisa antum fahami? Ada yang belum paham? Jadi bisa kita tahu ada perkara-perkara hatta itu masuk dalam masalah akidah, tetapi dia masalah yang furu', bukan prinsip, bukan usul. Dia masuk dalam furu', ya, perkara yang memang di situ ada perbedaan pendapat. Tapi kalau itu masuk dalam masalah usul tentang asma wa sifat, ya, keimanan terhadap asma wa sifat, keimanan kepada takdir, beriman adanya haud, telaga Nabi. Kalau ada yang mengatakan saya enggak beriman, dia bukan ahlu sunnah. Dia bukan ahlu sunnah. Tapi masalah yang tadi saya contohkan itu masalah furu', yang para ulama pun berbeda pendapat dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Ya, tapi itu bukan perkara yang usul, bukan perkara yang prinsip. Bukan perkara yang prinsip yang ternyata para sahabat juga berbeda pendapat. Nah, di antara para ulama yang mutaakhirin yang berbeda pendapat dalam masalah ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam hadis yang tadi saya sebutkan bahwa Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hu di sini kembali kepada Allah. Terus bagaimana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi enggak masalah menurut beliau. Menurut Syekh Al-Albani itu kembali kepada Adam.
Mereka berbeda pendapat, tetapi perbedaan ini bukan kemudian mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Bukan kemudian mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Maka di situ ada tadi perkara yang beliau tadi menyebutkan muqaddimah bahwa usul yang disebutkan Imam Ahmad di dalam usulus sunnah itu usul yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama, bahwa itu termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Yang menyelisihinya dia bukan ahlus sunnah, tentu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Itu sebagai muqaddimah. Baik, saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.